Halo teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang async and await ya teman-teman, dan sekarang kita akan belajar tentang fetch API atau API. Nah, fetch itu adalah fungsi bawaan browser untuk mengambil data dari internet atau API. Nah, hasilnya itu adalah promise itu sendiri teman-teman. Nah, di sini kita sudah mencontohkan promise ya teman-teman. Nah, kemudian data yang balik biasanya formatnya JSON jadi ketika kita menggunakan fetch, data yang kita ambil itu biasanya berupa JSON teman-teman. Nah, analogi sederhananya itu fetch seperti kamu mengirim kurir ke toko online teman-teman. Nah, kurir pergi. Nah, itu adalah fetch. Kemudian nunggu barang disiapkan. Nah, itu await. Jadi await sendiri itu adalah menunggu. Kemudian barang dikemas, itu responnya. Kemudian kamu buka kemasan, itu adalah JSON-nya, dan akhirnya kamu itu mendapatkan isinya, yaitu data. Nah, di sini saya hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Yap, di sini saya hapus terlebih dahulu. Kemudian kita buat asinkronus, kita buat function. Nah, kemudian namanya ambil data user, parameternya kosong. Kemudian di sini kita buat try catch. Nah, di sini kita buat awaitnya, responnya teman-teman. Response. Wait. Nah, kita tunggu di sini. Kemudian di sini kita fetch. Kita ambil dari API teman-teman. Nah, http JSON placeholder. Nah, ini adalah contoh API teman-teman. Nah, kita ambil dari browser typecode.com ya teman-teman. Nah, kita ambil apa? User, kemudian data ke satu teman-teman. Nah, kita ambil dari API ini teman-teman. Nah, kemudian kita buat if di sini. If ketika respon tidak sama dengan oke, atau ibaratnya itu ketika respon error, kita pakai throw new error. Nah, maka kita keluarkan error teman-teman. Nah, kita di sini pakai backtick http error. Kemudian statusnya apa? http error status kita keluarkan status respon.status. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita ambil isinya dari JSON ya teman-teman. Const data await respon.json. Nah, seperti ini. Jadi datanya itu berupa JSON. Nah, tetapi kita nanti ubah menjadi data yang bisa kita baca teman-teman. Console.log, kita mau ngambil nama, kemudian kita panggil data.nama, kemudian kita mau panggil email data.email. Kemudian kita ambil kota teman-teman, kota seperti ini. Data kalau bahasa Inggris, nah di sini karena kita mengambil dari typecode.com, nah otomatis datanya itu Inggris teman-teman. Nah, jadi di sini pakai Inggris.city. Nah, seperti ini. Kemudian kalau error, kita keluarkan nilai errornya, console.log gagal. Salah lagi nih, gagal ambil data. Kemudian kita keluarkan errornya, error.message. Nah, kita keluarkan errornya teman-teman. Kemudian di sini kita ambil
data user, kita keluarkan fungsi ambil data user. Nah, kita coba. Di sini tidak mengeluarkan output apa-apa ya teman-teman. Oke teman-teman, kenapa di sini tidak mengeluarkan data sama sekali? Karena di sini ini saya masukkan ke dalam if, maka cons datanya atau mengambil datanya itu tidak dijalankan. Ini harusnya di luar. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kita coba lagi. Nah, di sini saya sudah berhasil mengambil data dari API teman-teman, dari API berupa JSON. Nah, maka data yang berupa JSON tadi kita panggil seperti ini teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin melihat API-nya seperti apa, di sini saya coba perlihatkan ke teman-teman. Nah, di sini adalah datanya berupa JSON teman-teman. Tetapi di sini kita keluarkan outputnya menjadi sederhana karena di sini kita memanggil responnya JSON. Jadi dari respon API tadi kita mengambil data dari API, kemudian data dari API yang berupa JSON kita rubah menjadi kode sederhana pakai metode JSON ini teman-teman, dan kita keluarkan data yang sudah disederhanakan tadi itu ke sini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Bang, kenapa di sini nama doang kok tidak pakai dot? Nah, karena di sini address pakai dot. Kenapa? Karena di sini itu teman-teman, address itu di dalamnya itu ada sub lagi teman-teman, seperti city, suite, street. Nah, seperti itu. Maka di sini address kita keluarkan subnya. Nah, misalkan di sini kita ganti ini teman-teman, street. Nah, kita ganti street. Kita di sini keluarnya juga street. Nah, plus like. Nah, bener kan teman-teman? Terus kalau pakai geo lat, nah sama saja. Pakai geo dot lat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, otomatis di sini mengambil latitude-nya ya teman-teman. Dan itulah contoh dari fetch. Jadi fetch itu ibaratnya tadi mengirim kurir ke toko online. Jadi mengirim kurir ke ini teman-teman, ke API-nya. Kemudian kurir pergi, maka fetch-nya itu pergi ke toko online tersebut, kemudian menunggu barang. Nah, pakai await ini teman. Nah, kemudian barang dikemas, responnya. Nah, kemudian kamu buka kemasannya. Jadi ini datanya, data berupa JSON-nya, dan akhirnya di dalam kemasan itu kamu dapat barang atau datanya yang berupa ini teman-teman. Nah, analogi sederhananya itu seperti itu. Jika teman-teman masih kurang paham, bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk konten hari ini saya akhiri sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.